7 sampai 10 itu namanya tadrib, latihan. 7, 8, 9, 10. Jadi kalau masuk umur 10, laki-laki mau produksi itulah diharuskan. Kalau tinggalkan sholat diberi hukum. Hukum itu teratur dari orang tua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan pengajian kita. Ada 3 hal dulu yang merusak iman kita, tauhid kita. Yang pertama syirik, dan kita bahas minggu lampau sekilas. Yang kedua bid'ah. Ini kita lihat bid'ah itu innal bid'ah fil haqiqah hiya intiqadu ghairu mubasyirin syariatil islamiyah, melakukan ibadah yang tidak ada disyariatkan oleh Nabi, tidak ada landasan ayat, tidak ada landasan hadis, tidak ada pengamalan sahabat. Seolah-olah anna syariah lam tatim wa anna hadzal mubtadi' atammaha bima ahdasa minal ibadah. Seolah-olah orang melakukan tidak sempurna syariat itu. Padahal Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ketika Nabi menunaikan haji di padang Arafah, turun ayat, hari ini sempurna agamamu. Lalu Nabi menjalankan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Lalu Nabi menjalankan kamu ikuti sunnah aku dan sunnah sahabatku. Bapak dan Ibu, mari kita lihat. Jadi kalau kita melakukan suatu ibadah, harus tahu landasannya, apa ayat atau hadis atau pengamalan sahabat. Dalam kitab disebut ada sahabat di zaman Nabi sholat semalam penuh, yang seorang lain puasa 3 hari, yang seorang lain tidak mau menikah, mau menikahi perempuan. Datang ke Nabi, mana yang lebih rancak? Kami bertiga Rasul. Pokoknya sholat dari maghrib sampai subuh. Pokoknya seorang pokoknya puasa tarawih 3 hari. Dan seorang pun nak mau berniat untuk menikah. Kata Nabi, aku ini Nabi, sholat iyo, lalu iyo, puasa iyo, buku iyo, menikah iyo, beranak. Itu artinya Bapak dan Ibu, sepanjang malam untuk sholat saja itulah sesuai syariat. Ada Nabi melakukan puasa 3 hari, tidak ada sunnahnya. Walaupun kecil awak kau kan rancak ibadah, tak boleh ilmu rancak dipakai, mesti ada landasan. Dia bapak kalau mengaji, ibu imam mengaji, bertanya ya hukum, hukumnya Ustaz. Tidak hukum tanya lain ada syariatnya. Gimana bapak ibu mengaji? Ujinya Al-Quran, sunnah sahabat. Kalau kenapa ada menurut akal, menurut akal, kau syariat. Di mana bapak belajar baca buku saya, ada hadis yang situ. Nengok ada ayat yang kata sahabat. Bedanya kalau hadis kata sahabat, kalau hadis ada belakangnya rawahu.
jadi riwayatkan oleh. Kalau kata sahabat nak pakai roha, qala Ibnu Abbas, nanti Ibnu Abbas sahabat Nabi, anak dari Abbas. Qala Umar, itu Umar itu sahabat Nabi. Ada dijelaskan di kitab-kitab. Belum mengaji, apa mengaji ke buku ya, tidak boleh motota aja. Dan dasarnya mesti ada. Kalau bayi awalnya kan apa akan nak beli. Ibadah itu lah ada patronnya. Kalau tiba di bid'ah, kalau kecewa ibadah, dan lain-lain habis ini. Sebab membuat nenek dibuat oleh Rasulullah. Juga punya ibadah. Di negara waktu ini kan orang banyaknya menama-nama, mau tamu-tamukan, menghebat-hebatkan kuburan, baik ke situ minta ikon tawasul. Ada Nabi ke Gua Hira, ada Nabi ke Gua Hira. Yang ke Gua Hira itu siapa? Muhammad. Kalau jadi Nabi beliau itu, yang ke Gua Hira itu kalau jadi Nabi Muhammad, tidak ada perintah mengikuti itu. Ati Allah wa ati Rasul, tidak ada perintah ati Muhammad. Habis Muhammad dengan Rasul, Muhammad itu siap dari lahir sampai mati. Kalau yang Rasul siap dari Al-Quran turun. Bila ke Gua Sur, itu solat di situ. Gua Sur itu ya Nabi situ. Nabi lalu di situ sebelumnya pindah ke Madinah dari Makkah. Dia ada perintah Nabi ke Gua Sur lalu solat di situ dia dong. Kalau yang amalkan, kalau tidak jangan. Anak ke bapak ibu lakukan tanya dulu lah itu sunnahnya itu tidak. Solat sunat sesudah berwudu. Nabi tak tu membuat. Tapi Bilal membuat. Bilal, iya. Nana kau kerajukan. Lantaran jalan tapak terompai kau dalam serupu. Kata Bilal, ambo datang ke masjid, berwudu lalu solat sunat. Sudah tumbuh baru naik ke menara. Macam lebar itu subuh, tapi fajar, ambo azan. Zuhur itu belum. Sedang berdua mau sholat, naik ke menara, bekolah tergelincir bayang-bayang puasan azan zuhur. Asar itu belum, naik ke menara sudah sholat, bekolah sama panjang bayang-bayang dengan yang diukur. Lawan lagi seketik puasan asar. Maghrib itu belum, sudah berdua mau sholat, anak nampak matahari, terbenam situ puasan. Isya itu belum. Dua solat lailam bercahayanya di situ baru muazzin. Dah 2 jam dah bapak dan ibu jangan kecil jam gini kita nak bajang undi-undi ke ini ke dulu ada sama Nabi. Nabi yang menunjukkan itu. Oh itu yang kau akan lakukan disetujui oleh Nabi itu namanya sunnah takririyah. Nabi setuju dengan perbuatan Bilal. Jadi kalau kita melakukan solat sunat setelah berwudu itu ya Bilal yang melakukan dulu, tapi Nabi menyetujui, namanya sunnah takririyah. Bapak ibu kan dah mengaji hadis Al-Ba'in di situ. Hadis yang ke-9 itu, kalau aku larang berhenti, nak bukan berhenti, fayatkan ibu jauhi, tak berhenti je. Habis tanya jauhi dengan berhenti, kalau berhenti lawaklah terlakukan namanya. Kalau jauhi, tak boleh lakukan. Kalau lah terlakukan dulu sebelum mengaji, bertobat, istighfar, minta ampun. Wa ilmu ketika itu nado, wa mendengar, membaca, ternyata salah, minta ampun. Kalau suruhan Nabi lakukan sesuai ilmu, tapi tambah ilmu tahu, raja tahu, jangan tak puas. Bila ustaz menambah jangan tak puas. Ilmu kalau nak diulang-ulang, hilangnya. Dia boleh sering musabir di sekolah nak kaji, dia ulang pasal jalan, dia banyak buat. Makin diulang kerancang. Maka hindari bid'ah itu. Allah yata'abbadal insan illa bima syara'ahu Allah wa rasuluh. Bahwa syariat itu dilakukan, diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Lalu Rasul menambah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Kalau
Allah hanya mengatakan ati Allah wa ati Rasul. Nabi itu berwenang diaki oleh Nabi oleh Allah supaya bisa menyampaikan agama sunnah aku dan sunnah sahabatku. Hadis kan ada banyak, Bukhari-nya, Muslim-nya, Nisa-nya, Ibnu Majah-nya, Tirmizi, Sunan yang ketujuh, ahli-ahli hadis. Karena tahu apa kita sebenarnya akhirnya melakukan sholat, kuasai hadisnya sepanjang-panjangnya. So kata Nabi, kalau kamu aku suruh lakukan sesuai dengan ilmu, aku ilmu sholat. Kenapa nikah kali? Puasa itu yuk, zikir itu yuk, istighfar itu yuk. Sama SD, SMP, SMA. Ini kita kepada 5, kepada 6, kepada 7. Itu kan badan kita dah berumur. Orang umur apa gini? 70. Orang umur apa gini? 40. Itu badan itu. Roh nak ada umur ya. Bila umurnya roh tu lagi kena tahu kita. Yas'alunaka anir roh, kulli roh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh, jawab roh itu urusan aku. Ilmu kita masalah subuh hari ini lebih baik dari subuh petang baru beruntung. Yang baik apanya? Ilmunya. Solat zuhur beko lebih baik dari zuhur ke petang. Ilmunya, ilmu syariatnya sama. Allahu Akbar. Sudahi. Assalamualaikum. Sama. Anak bapak itu yo, cucu bapak, ibu itu yo. Orang baik kita seperti itu yo. Nabi solat seperti itu je. Yang menambah punya khusyuknya, pemahaman awak terhadap yang dibaca, yang dilakukan bertambah. Oi ko maknanya, oi ko makasihnya, oi ko rahasionya. Menambah kekhusyukan berani. Berdua bersungguh, bersedangan itu saja dulu. Nabi bersungguh ya. Dia banyak. Rupanya di muka banyak sumber-sumber dosa. Mata, hidung, pipi, muncul apa lagi? Ahli perhatian kami. Sudah berduduk dalam perhatian. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutatahhirin. Tak asal dibaca, saya dan bapak dan ibu. Ya Allah, jadikanlah aku ni selalu bertobat. Dia minta ampun. Bertobat. Dia semua awak berislah, berbaikan. Awak bertobat, dia berbensin, tak bertobat. Cakunan kan yang bapak ibu tu sujud dan kerana tu. Dan jangan aku kemarau bapak ibu lagi baiklah ngaji. Masuk surga tu bukan kerana amal banyak, tak. Masuk surga tu kan dosa diampuni. Termasuk engkau ya Rasul, termasuk aku, kata Nabi. Banyak amal. Rasulnya sisihkan aku dulu. Ditimbang tu begitu, ditimbang barat kadarnya dalam surga nikmat. Ditimbang berat kadarnya dalam neraka. Anda berhasil dari neraka itu baru ke surga. Walaupun seketik amal. Oleh itu namanya itu kualitas rohani awak. Kalau fisik tak. Semakin tua apa duduk di kursi atau duduk di bawah atau berbaring datang puasa datang oleh dia kan kurang syariatnya kurang. Tapi yang kualitas rohani tak boleh berkurang. Nah, itulah dihindari seluruh yang bid'ah yang tak dilandaskan kepada ayat dan hadis, tak ada sumber, tak hanya kepada imam bapak ibu guru, hanya ke situ. Bahasa saja ustaz, hadisnya ke ustaz. Walau aku saja lah, tak boleh seperti itu, harus tahu. Kalau tak boleh ditanya dia ustaz ke apa arti saya mengaji. Ilmu masing-masing, kualitas ini dia masing-masing, khusyuk itu kita masing-masing. Dah hanya solat saja seluruh amal. Sebenarnya perlunya beranya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar itu fardu ain. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis silmi kafah. Kafah itu bukan ketika ini. Kafah itu nanti ketika kita dah masuk sakaratul maut, baru kafah di situ. Kalau saya berkafah, kafah apa yang kafah? Kita mengaji solat kafah sedalam-dalamnya. Kita mengaji zikir sedalam-dalamnya. Kita mengaji doa sedalam-dalamnya. Apa nama larang doa, dan sunat doa, ada doa, kau kata doa segala macam.
Aja lagi zikir, ngaji segala macam lain. Oh, rumah tangga bahas suami yang Islami, isteri yang Islami. Seluruhnya. Ketika awak laki-laki perempuan, jadi bapak ibu pernah ada tambah ilmu, kakeknya nenek ada tambah ilmu. Hari ini kan dari sahabat Barajatu minal mahdi ilal lahdi, saja dari lahir sampai masuk sakratul maut. Nah buktinya kita tidak tahu apa ya termasuk aku sendiri. Pokoknya kita diajarkan orang lain, kita tidak tahu itu. Itu pelajaran pertama tu. Begitu bayi lahir, azankan telinga kanan, komatkan telinga kiri, menanti roh yang baru lahir itu. Yang baru lahir itu nanti dengan kalimat tauhid. Lalu pelajaran terakhir mana? La ilaha illallah. Orang yang sakarat itu kalau lihat oleh yang hadir. Kalau tidak ada bang, yang baterai masing-masing lewat isi ketika mengaji kan. Diisi ketika mengaji barang kekuatan baterai bak dicas tadi sampai sakarat. Wa antum hina izin dan surun, lah putus pandangan karena lahir, baru kamu melihat saat yang datang. Nah, saya bisa membedakan malaikat dengan syaitan datang belum, malaikat datang belum. Itulah tauhid dari iman tadi. Oh, kalau malaikat tahu, syaitannya tahu, syaitan mendayu belum. Tiba apa ibu jangan kerja rancang saja orang senyum ketika yang meninggal. Lu tentu baik lagi. Cari dulu pengaruh rangainya sebelum. Amman atta wattaqa wasaddaqa bil husna, itu bukan memberi, belajar, mengkaji. Laiti itu fasal yassiru lil yusra. Sepanjang ayat kajian Quran tadi, banyak ayat pelajari. Pernah tak kami yang tahu 1236 ayat. Dah sekali apa dan dia. Terjemah bisa kita baca di rumah. Di maknanya apa? Makna dah sama yang terjemah. Al-Quran pun lafadznya dan maknanya dari Allah. Saya tahu yang kan dari Nabi. Nah tadi kita baca ayat atiullah wa atiur rasul. Nabi menjadikan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kamu ikuti sunnah aku dan Nabi. Setelah khulafair rasyidin, para sahabat-sahabat Nabi. Nah berarti kan kau harus belajar. Di mana bukunya? Umar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Masing-masing mereka tu banyak. Nah, kalau keluar itu termasuklah kebid'ah tadi. Habis dulu kalau kita. Iyyakum wa muhaddasat al-umur. Jauhi. Nah, tadi kita lalu hadis 9. Hadis 40. Kamu jauhi kalau aku larang, bukan kamu tinggalkan. Kalau tinggalkan lah akan rajul itu. Nah, tak pun. Pasti saja kita salah. Kita manusia. Setiap mengaji kita tahu kesalahan. Mau nak kita bertobat, mau nak kita minta ampun. Lalu kalau disuruh lakukan sesuai dengan ilmu, kemampuan fisik dan kemampuan hati, kemampuan otak. Lalu kami ilmu kalau bapak-bapak tadi, para ajaib dan sudah-sudah. Kalau berarti orang mengakunya alim, fakor jauhlah. Itu yang mengaturkan langkah ilmunya, itu awal dari kejahilan. Jika kalau merasa fakir, anak fakirun, anak fakir, anak miskin, wanta wani, aku tak punya ilmu, aku belajar, engkau yang maha kaya. Minta kepada zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah, tambah ilmu aku, pemahaman. Ilmu tambah tidak paham. Fahmun wa tadabburun, paham dan digali. Tadabbur itu dibalik itu apa? Dimaksud lafaznya dibalik lafaz itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu terjemahnya. Mengamal Allah Akbar itu apa? Apa yang tersirat di situ? Bisa digali itu kalau aku ngaji. Kalau SD, SMP, SMA maksud fisik guru.
maju Allahu Akbar wajahtu mengadu aja tu. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Mana yang doa pakai setelah awak solat? Maknanya habis solat subuh mempertahankan makna solat subuh solat itu sampai zuhur. Zuhur diperbaharui oleh dipertahankan sampai asar. Asar diperbaharui oleh sampai maghrib. Maghrib dibaharui oleh pemahaman dia dibaharui dan dibaca itu itabinya. Cuba dalam itabi. Seolah nama ilmu. Bila nak ismi ke SD, SMP, SMA sampai kita dah tua seperti itu. Seperti itu juga apa-apanya. Allahu Akbar. Dia nak ketujuh dia Allah dia makbul kibir. Takabur kibir di dalam, takabur keluar. Kibir dalam bantul haqina menerima kebenaran. Tak tahu juga kebenaran. Tak mau tahu Al-Quran. Kibir itu. Takabur malah apa mencium perkataan, perbuatan. Lain ada seketek dan tak silap. 309 kali kita baca sehari semalam. Masuk azan, zikir-zikir. Itu solat wajib je lah, masuk sunat. Tapi maka ada yang kibir, kata dia nak sampai ke dalam. Dibatin oleh Allah di muncul itu hati itu. Kau muncul Allah Akbar. Kau nak tahu dia. Ke dinding takik tapi mana nak tahu. Itu yang kualitas seluruhnya. Dua-dua kan ada dalam rukun Islam. Cuba baca rukun Islam. Syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Tak ada sebut dua kan. Tapi asal solat masih berdua. Liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu. Allah ingin mensucikan jiwamu. Kalau barangkali kita berdua, nikmat yang paling tinggi itu apa? Suci rohani itu. Naharatul. Orang tu rumah tak kena nikmat kan? Tak nikmat sebenarnya itu. Itu nikmat yang ditinggalkan. Berada cara rumah apa? Berada kaya nikmat ditinggalkan, nikmat yang dibawa taharatul qalbi, kesucian rohani itu. Engkau dulu suci masuk berhasil kejadian, kini pulang berhasil. Sayang Allah, gembira Allah, pandai engkau mempertahankan. Itu nak dalam kajian fikir tak boleh. Tauhid apa ini? Mempertahankan kesucian. Bahawa apa yang pernah bertayamum, hilang najis. Nah, hilangnya najis dah. Pernah bertayamum, hilangnya najis dah. Bertayamum untuk menghadap, membersihkan jiwa. Lain mencari mata wajib berkomunikasi dengan Allah. Itu hindari yang bid'ah. Fatariful awal ma'khuz min qauli ta'ala am lahum syuraka syara'u lahum minad din. Surah Asy-Syura itu bersatu. Bapa dia buat syariat baru-baru. Lalu Allah menyuruh. Nak dong ada apa? Kau menurut apa? Menurut pikiran apa? Kenapa? Tak menurut pikiran kau ibadah. Ta'abbudi harus diterima Rasulullah. Katanya boleh masuk akal, dia masuk akal. Masuk akal. Rasul bertiga. Banyak ini berkembang. Dulu pernah sampai surga menangkan aku saya tadi. Jakarta ini kaji bertawasul kuburan orang soleh saja mengeceknya soleh. Bapak-bapak balik dari Makkah lewat di kuburan Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakr, Assalamualaikum ya Umar. Sudah lewat. Lama tak kat situ roh kata. Awak kirim apa kuburan pula? Sunnahnya tanya ke Ustaz kalau nak bawa. Kalau itu terjadi rusak syirik bid'ah. Yang mana? Silakan Bapak Minggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang disampaikan tadi, bahwasanya beribadah ini harus ada tuntunan. Sekarang kami pengurus
dalam proses pendidikan anak yang sekarang ini Bapak lihat ada data sekarang bahwasanya yang anak-anak itu kita proses pendidikannya di atas, tuntunannya seperti itu kan ada segala macamnya. Jadi apakah sesuai yang saya sampaikan tadi, anak kita proses di atas itu proses pendidikan. Kalau dia selama ini dia setiap maghrib ikutkan kita berjamaah dan pada pagi subuh itu silakan pula dia yang bertindak sebagai pelaku pelaksana ibadah salat berjamaah. Artinya ketika kita azan, dia azan pula di atas. Ketika kita kamat, dia kamat pula di atas. Didampingi oleh seorang guru mereka. Ketika Islam kita salat, guru mereka datang ke bawah. Mana yang akhir balik, salat di bawah. Jadi anak yang di atas itu anak yang belum akhir balik. Artinya anak-anak yang masih kecil. Itu berlaku semenjak semenjak kita mengaji ini. Jadi daripada dia menunggu sini, kalau dia dihentikan di sini, misalnya suruh ikut berjamaah, lari dia ke atas. Orang kan tidak tahu proses pendidikan, bagaimana terkena sampai ditahan. Misalnya dia berdoa lah segala macam kan. Tapi menurut anak ini dulu ada beberapa orang yang apa? Kalau ini kelebihannya salah satunya tidak dilakukan. Mulai dari awal dia datang dia tertib. Jadi tidak terkonsentrasi. Kalau dia ikut salat berjamaah pula di sini, lari dia ke atas, itu menimbulkan konsentrasi banget. Dan gurunya juga sulit juga mengelola. Jadi perlakuan ini, apakah kami istilahnya memproses pendidikan ini termasuk istilahnya bid'ah, salah dan salah besar. Nah itu mungkin yang kami tanyakan dengan Pak, sesuai dengan yang tadi yang pertama tadi. Secara syar'i umur wajib sholat umur 10, 7 sampai 10 itu namanya tadrib, latihan. 7, 8, 9, 10. Jadi kalau masuk umur 10, laki-laki mau berkudusi, itulah diharuskan. Kalau ditinggalkan sholat diberi hukum. Nah, hukum itu teratur dari orang tua. Tapi kalau umur 10, kalau laki-laki dan berdusilah adu dewasa, itu nak boleh dakwa aku ni. Laki-laki bermimpi basah, perempuan haid, itu nak bisa dia tolak 10 itu awal perahnya. Kalau ibu di SD naklah sampai, kalau ada sunat rasul dia tahu bapak sunat rasul kita. Nah itu nak boleh, tidak mesti kalau perempuan haid. Lalu tentang pelaksanaan, nah itu kan hukum syariat tadi. Tentang pelaksanaan, ajaran yang paling tertua di dunia musyawarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bermusyawarah dengan malaikat. Dalam Al-Quran ada surat Syura, Asy-Syura, surat musyawarah. Mereka itu apa yang akan ditetapkan di masa jawab atau di negara jawab atau di lingkungan. Duduk biyu-biyu, duduk bersama lapang-lapang, duduk sedang sapi-sapi. Syariatnya hendaknya dilakukan musyawarah itu disuruh. Bahwa hasil kesepakatan, jangan perpecahan, jangan dijadikan masjid sumber perpecahan, masjid diror. Dalam Al-Quran disebut masjid diror. Kalau itu terjadi, putus silaturahim, berbencian, habis seluruhnya, termasuk penyakit yang kita kaji tadi. Yang ketiganya kan maksiat, habis seluruh amal. Oleh karena itu bagaimana musyawarah keseluruhnya, kita bersama sekomplek mana saja yang menimbulkan suzon, yang menimbulkan masalah, yang berbencian, itu karena setan. Kalau lama berbencian itu lama menang setan. Walaupun rajin berjamaah, al-jama'atu rahmah wal firqatu azab, kata Nabi. Berjamaah itu membawa rahmat. Bukan hanya sholat berjamaah, maksudnya seluruhnya kesukaan kita bersamaan. Kalau jasad kita kok asalnya warnanya berlain-lain, dia roh awak sama. Jasad kita, ibu kita masing-masing DNA. Roh kita nak Allah.
Ketika Allah bertanya kepada Rus, seluruh orang jawab qalu bala. Empat. Bila tiba lagi segala macam adalah masuk ke jasad. Oleh itu musyawarah PUN. Ada kesepakatan awal. Yang menurut seluruh pengurus, yang menurut seluruh jamaah, bahas seluruh bersama. Termasuk ibadah begitu. Apa begitu akan melakukan A, B, C, berakhir solat tarawih 10 atau 8 atau 20, musyawarah. Oh menurut kami pengurus, menurut kami masjid untuk kebersamaan. Nah, kalau menangkap dari Pak Syaf tadi, sebelumnya anak-anak di Sikok. Itu perjalanannya semenjak wali dia di Januari. Memahami saja Pak, itu kan tindakannya ketika didikan subuh. Didikan subuh ini kita punya alamat pada waktu itu ada 3 Pak Saro, saya, bagaimana kalau seandainya daripada anak menunggu di sini sambil mendengar ceramah Pak baru dia mendirikan subuh. Nah pertimbangnya yang pertama adalah kalau di sini dia menunggu kan tidak enak juga kita. Jadi artinya subuh dia ke atas, tetapi dia lakukan juga salat berjamaah, latihan dia jadi imam, latihan kan begitu. Itu didikannya yang di atas, itu berjalannya sampai hari ini. Tapi 1 bulan yang lalu karena dia ada teman-teman yang membaca Google kah dan segala macam lah, ada ilmu dapat dia yang baru, ini aliran sesat dan segala macam, itu bid'ah dan segala macam. Itu yang berkembang. Jadi saya secara pribadi ini yang membawa yang 3 tadi secara pribadi tentu ini meyakinkan karena riak ini sebelumnya memang ada, tapi dengan kejadian dia mungkin tambah ilmunya juga, belajar di Google dan segala kita tak tahu. Jadi itulah yang terjadi. Jadi saya secara pribadi tentu ingin juga, salahkah kami menyuruh anak yang demikian itu proses pendidikannya seperti itu atau apa kami itu? Kalau kami salah secara pribadi kami mohon maaf kalau itu kekeliruan kami selama ini. Nah, kami itu. Nah, itu yang saya tanyakan, kalau salah proses pendidikan ketika kita salah di sini, dia salah juga di atas. Karena perbuatan ini maaf saja Pak, saya juga pernah menghina TPA juga di Makassar selama dulu. Dia hijrah dari tahun 96 sampai 2005. Itu yang kami buat ketika kami salat berjamaah asar di sini, dia juga azan juga di gedung dia TPA. Dan saya di sini kenapa saya bertindak itu, mengapakan itu kebenaran apa rasanya saya benar, tapi saya tidak mencegah saya benar karena di Bengkam itu ketika jalan Mispalah itu kan ada dari Utara Persis itu sampai ke belakang ke belakang Hilton. Itu 3 musalah di sana. Ketika orang berjamaah salat Isya tarawih di luar ini berimam di luar naik ke Masjid Arab, di dalam ini orang salat juga salat Isya ada juga imamnya di sini. Jadi menurut pendapat saya kebetulan itu artinya ada baak itu pemikiran saya. Dan juga dalam Masjid Arab saya lihat sekelompok ada salat di sini, sekelompok ada pula berimam di sini. Nah, itu menimbulkan itu, tapi yang berkembang karena tayangan video dan segala macamnya itu tidak dibenarkan istilahnya. Jadi situasinya beda. Kalau ini situasinya kan oke lah, anak tuh belum akhir balik, itu menurut anda pendapat. Jadi 1, 2, 3 program tahu kita juga mengaji di sini, anak juga punya proses di sana. Kalau dia kita bersalat, kemudian sudah salat, lari dia ke sana, siapa yang melaporkan ibu, kemudian menyetirkan konsentrasi lagi. Kalau proses pendidikan kan perlu konsentrasi anak-anak. Jadi kalau dia sudah salat, langsung dia berdoa bersama-sama. Tapi kalau di sini salat berjamaah, dia pada itu menurut kami dia lari ke atas. Nah, itu menyetirkan atas itu untuk membuka waktu. Itu yang saya lalui sebagai guru untuk mengelola PWM ini tidak segampang yang kita bicarakan. Jadi itulah kalau misalnya itu dibenarkan kami bertindak demikian, anak itu salat berjamaah di atas, boleh misalnya sesuai dengan pengamalan kita tidak punya hadis, tidak punya dalil yang ya, tapi kalau saya salah, tentu saya minta maaf. Sudah, itu kan dengan anak itu selalu berdoa sekarang. Dia azan, kita azan, dia kamat. Jadi itu. Nah, selain kita pertimbangan kita sebagai guru dan guru itu banyak pertimbangan. Belum pengelolaan anak tadi, belum ketitipan anak. Jadi artinya kita minta istilahnya apakah itu pekerjaan kami salah.
Kalau salah kami mohon dimaafkan begitu kepada jemaah dan yang ngomong salah itu. Karena berarti kesalahan itu banyak depan. Betul. Ya secara syar'i apapun yang namanya salah itu berarti tapi kalau pendidikan itu tergantung musyawarah kesepakatan. Di bahasa sebagai pengurus musyawarah dengan seluruh jamaah. Kalau memang ada ini berbunyi, kita balik ke Mekah. Saya di jalan mungkin balik ke Mekah. Bilang musyawarah. Kalau dulu anak-anak dulu sekolah, ini ada masalah begini, ada Imam Syafi'i, ahli ijtihadnya istishab. Orang berdua ragu pokok berdua itu tidak rujuk ilal asli, kembali kepada asal suci, berarti suci. Nah, kalau dulu seperti itu, lalu ini terjadi ada riak gelombang, ada dia bersama balik, balik. Jadi kamu saja itu balik kita kan dulu kan dari minggu nak ada ngaji, balik lagi kita stop ngaji dulu itu nggak usah marah balik dulu jangan terjadi perpecahan. Jadi nak ada yang salah kami salah bayi. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri. Jadi ayat tadi gue maaf saja di rumah tangga gue ibu nak melakukan anak kalian disuruh dalam musyawarah suami. Nak dia ibu melakukan itu. Anak berarti saja Allah juga musyawarah sampai kepada suami atau anak 2 tahun arti justru dia boleh ditindakan selama mereka juga ada riak gelombang. Nah kita balik kepada asal tadi asal kita suci berdua. Nah ini waktu ragu bahwa itu tidak balik kepada asal. Nah ini kalau minggu dulu kita nak mengaji, ini mengaji itu riak gelombang hari itu kita balik kepada asal, kita stop ngaji dulu, berhenti orang jangan baca-baca, yang putus silaturahmi. Jadi dengan hari minggu kan di stop dulu, dihentikan dulu, sama jo auto direm dulu. Boleh, jangan sampai ada mujadalah yang tidak baik. Wajadilhum billati ahsan. Kalau pendidikan tak biasa itu soal manusia. Nabi yang menyuruh belajar. Bahan bentuknya, bahan bentuknya itulah manusia. Itu masalah ijtihadi dan masalah ta'abudi, ta'akuli namanya. Kalau yang ta'abudi itu tidak bisa, itu tadi kaji kita. Tapi kalau yang ta'akuli, bahan model pendidikan, bahan kursi, bahan meja, bahan bangku, itu soal pendidikan. Yang intinya pendidikan, bahan kesepakatan gue bersama-sama. Mungkin terbiak begini, terbiak begini, terbiak begini. Kuncinya ini mama berada bayi juga tak ada kuncinya. Salah tak dia salah namanya pendidikan. Tapi ada masalah sekali ada yang melihat. Nah rupanya ada kondisi minggu seperti itu dulu sebelum kita mengaji. Nah balik itu lihat, balik berposisi itu lihat. Nah supaya saya cium pak yang saya jawab kasih. Ada orang kesepakatan sama tidak hanya pengurus saja, tidak dijawab. Beliau termasuk seluruh ibadah. Maksud terlibat ini 20 terselapkan beliau musyawarah. Ada nak sunat qobliyah sebelum maghrib beliau disuruh seperti itu. Nah, oleh karena itu gini sekurang-kurangnya paksa duduk beliau musyawarah beliau. Jangan sampai jadikan perpecahan. Nah, jadi kalau mengaji minggu kedatang kemudian, kita stop juga dulu. Kita hentikan dulu. Musyawarah apa? Akhirnya ambon datang kemari minggu diundang di bawah. Akhirnya apa ya? Adalah salam itu bermaafkan, maaf. Itu salah telah tulis karenanya tersimpan itu dulu apa yang terjadi. Beliau apa? Beliau seluruh hubungannya si benar datang. Baik, nanti kita sambung insyaallah. Sementara kita stop dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.